Nama saya Noval, saya usahanya wallpaper. Nah, ini ada Instagramnya ya, Java Wallpaper. Nah, di Java Wallpaper ini saya sebagai pemilik dan juga saya punya komunitas yaitu Akademi Instagram. Akademi Instagram ini jadi banyak sekali teman-teman saya yang jualan dan ada banyak yang berhasil itu karena mereka punya rasa optimis, bukan rasa optimis ya, apa ya namanya, punya belief, punya keyakinan yang kuat bahwasanya ini tidak akan mempengaruhi usaha saya. Nah, sebenarnya itu sih, itu yang harus dibangun di dalam diri kita, terutama apa yang kita lihat, apa yang ada di dalam kepalanya kita, apa yang sedang kita pikirkan, itu mungkin yang harus diminimalisir. Jadi kalau misalnya teman-teman itu lihat berita dan segala macam, coba jangan sampai untuk diikutin. Coba untuk malah baca buku, cari sesuatu yang positif, apa yang bisa meningkatkan penjualan saya. Mungkin belajar yang seperti itu, malah nanti penjualannya malah naik nanti. Nah, itu kita sudah membuktikan itu di awal Maret, itu naik pelan-pelan, habis itu kita mulai stabil di angka 100%. Akhirnya di akhir Maret, di sekitar tanggal 30-31 itu langsung naik 20. Jadi 120% maksudnya. 150, bahkan sampai naik 100% lebih gitu. Saya kaget loh, kenapa kayak gini? Mungkin orang itu terlalu lama di rumah, akhirnya bingung mau ngapain. Dan akhirnya wallpaper ini menjadi sesuatu yang relevan buat mereka yang ada di rumah gitu. Karena kita menyampaikan campaign itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di Google, coba ketik gini, marketing is all about perception. Jadi apapun persepsi yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan marketing. Nah, sebenarnya teman-teman pada saat ngomong seperti ini di postingan teman-teman, ini produknya bagus, ini enak loh, ini makanannya banyak yang suka, itu sebenarnya persepsi. Orang yang belum merasakan itu kan nggak percaya, oh mana ada itu enak. Tapi kalau misalnya persepsi itu disampaikan secara terus-menerus dan orang itu nyoba, maaf ya, ada gangguan, tadi barusan ada istri telepon. Oke, lanjut. Lanjut lagi pertanyaannya, Mas. Halo? Halo. Itu tadi yang untuk pertama. Jadi yang pertanyaan kedua ini, gimana cara bikin konten sosial media yang CTA pada sellingnya bagus? CTL itu apa ya? Kurang ngerti juga saya, Mas. Cara bikin konten sosial media yang CPI pada sellingnya bagus. CPI, cost per CPI itu apa? Oh, pokoknya cara buat konten yang penjualannya bagus ya. Nah, itu nanti insya Allah besok saya share gimana caranya buat konten yang menarik. Insya Allah besok itu. Besok kita. Ya, jadi yang bertanya tadi besok pantengin lagi itu, Mas, biar lebih jelas besok. Yang berikutnya, apa tips untuk bikin campaign sosmed yang efektif di kala pandemi ini? Saya pikir sama tadi, Mas ya, pertanyaannya. Saya lanjut ke Damayanti Arsan. Gimana dengan usaha kuliner yang baru berjalan 3 bulan dan sedang dibangun brandnya, Mas? Follower Instagram masih 1000-an. Gimana cara meningkatkan penjualan online-nya? Nah, oke. Jadi gini, kebanyakan orang yang berhasil sekarang itu bukan karena produknya, bukan juga karena memang produk itu menjadi salah satu orang itu berhasil. Bukan juga karena kontennya, tetapi karena database yang sudah dia bangun. Jadi memang benar-benar database yang sudah dia bangun. Misalnya ya, ada orang yang sudah berhasil saat ini. Kira-kira coba cek follower dia ada berapa. Dan itu keberhasilan dia saat ini itu merupakan bagian proses dari pada saat dia mulai membangun bisnisnya dia, mulai dari follower 1000 sampai akhirnya dia bisa nyampe follower 100.000, 200.000, 300, 400, 500. Jadi kalau misalnya dia berhasil sampai saat ini, itu memang karena database yang sedang dia bangun. Jadi follower itu database ya. Terus juga
berapa jumlah orang yang ada di dalam grupnya dia. Misalnya dia punya satu grup itu 100.000 orangnya. Itu juga salah satu bagian dari database. Juga jumlah subscriber, jumlah email yang subscribe ke dalam websitenya dia itu adalah sebuah database. Nah, kebanyakan orang-orang yang berhasil saat ini itu adalah orang-orang yang sudah memiliki database. Jadi tidak hanya produk, tidak juga hanya konten, tetapi salah satunya itu adalah database. Jadi kalau misalnya Anda masih followernya 1.000, terus kepingin rame penjualannya sama dengan orang yang followernya 100.000, itu rasanya nggak mungkin. Apalagi punya kekuatan yang sama. Punya kekuatan yang sama itu maksudnya seperti ini. Orang itu produknya juga enak, ya. Jadi salah satu keberhasilan kita di Instagram itu produk itu harus bagus. Produk itu harus enak. Nah, gimana caranya produk ini mesti bagus dan enak? Itu berarti produk itu harus laris dulu. Nah, supaya produk ini laris, kita bisa tahu produk ini laris, kita harus tes market dulu. Setelah Anda mentes market, baru Anda validasi. Kalau misalnya Anda sudah tes market, Anda validasi, baru Anda jualan produk itu. Karena banyak sekali saya menemukan teman-teman yang nggak berhasil di Instagram itu bukan karena jumlah, bukan karena tentang optimasi kontennya, tetapi kebanyakan juga karena produknya. Jadi produknya itu nggak seberapa laku-laku amat, akhirnya kepingin digedein pakai Instagram. Nah, biasanya kalau produk yang nggak laku-laku amat itu budget iklannya tinggi. Nah, kalau misalnya produknya kita bagus dan laris, ya budget iklannya rendah dan juga pertumbuhannya cepat gitu. Nah, itu sebenarnya kuncinya. Jadi kuncinya adalah di database, kita harus punya produk yang bagus, baru kita mikirin optimasi kontennya. Jadi seperti itu. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Mas. Jadi saya pilih beberapa saja yang urgent untuk kita bahas pada malam hari ini. Mungkin untuk sisanya kita bahas besok. Selanjutnya, pertanyaan dari Mas Pak Pres. Mas Noval, apakah ada perubahan algoritma Instagram di saat COVID ini? Mungkin yang berbau COVID, risknya jadi nggak besar. Gimana tuh, Mas? Sebenarnya nggak ada ya. Kita itu nggak ada perubahan algoritma. Jadi kalau misalnya kita mau belajar tentang algoritma itu ada 3 hal. Nah, algoritma itu selalu bekerja atas dasar minat sama interest. Terus yang kedua itu atas dasar hubungan kita sama orang. Terus yang ketiga itu atas dasar seberapa lama kita menghabiskan waktu di dalam akun yang sedang kita follow itu. Jadi kalau misalnya kita minat sama kontennya dia, kita punya engagement yang bagus sama dia, dan kita punya waktu yang lama untuk menghabiskan melihat konten-konten dia, maka postingan itu yang akan selalu muncul sama kita. Gitu. Nah, selama COVID-19 ini sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan yang kemarin itu Instagram ngasih fitur di rumah aja itu nggak terlalu signifikan banget ininya. Waktu awal-awal aja dia bagusnya, sekarang itu malah nggak muncul tuh. Di rumah aja ya, kalau misalnya teman-teman lihat di story itu ada tulisan di rumah aja, itu nggak seberapa bagus. Jadi kalau coba langsung ini aja ya. Nah, kalau misalnya ini itu kalau Instagram, kalau misalnya konten yang paling bagus itu adalah kita mengikuti update apa yang sedang bukan update ya, tren-tren apa yang sekarang yang menjadi perhatian orang. Nah, di situ kesempatan kita untuk nebeng populer lah di dalam konten tersebut gitu. Dan bisa jadi kalau misalnya kita itu adalah yang pertama dan tercepat, itu bisa menjadi menambah engagement-nya kita gitu. Terus yang berikutnya itu juga saya sempat ini itu lumayan di share orang itu ada 509 di share sama orang, jangkauan lumayan 78.000. Jadi karena kita ngikutin berita, terus mungkin ini kira-kira dibutuhkan sama followernya kita, akhirnya kita kita mencoba untuk menyampaikan konten ini yang mungkin kira-kira diperlukan sama banyak orang, dan akhirnya nanti bisa jadi
di share sama orang. Istilahnya itu kalau biasa teman-teman bilang itu jadi viral gitu. Nah, itu sih. Ini kenapa sih nggak bisa? Oh, ini. Ya kalau jadi kalau untuk saat ini teman-teman itu coba ngikutin Instagramnya si siapa namanya? Instagramnya si Najwa Shihab sama Dr. Tirta sama media-media yang berhubungan dengan yang berhubungan yang sering menyampaikan COVID-19 itu. Jadi kalau misalnya teman-teman berhubungan sama mereka, ya pasti bakalan dapat banyak ininya apa namanya kontennya yang kira-kira bisa kita bagiin, kita bisa share di Instagramnya kita. Nah mungkin ada yang mau saya tambahin sebenarnya gini, kebanyakan kita itu gagal di Instagram itu karena kita nggak fokus. Jadi mungkin karena kejadian ini akhirnya teman-teman kan harus fokus tuh di Instagram, harus mencoba untuk memulai channel penjualan baru yang sebelumnya kurang dirawat akhirnya difokusin. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu terlalu mendadak sekali. Dan sebenarnya sih bisa digedein itu bisa, tapi pakai iklan, mesti pakai duit gitu. Kita harus pakai duit dulu, endorsement ke influencer-influencer yang punya engagement-nya tinggi, sama kita beriklan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kebanyakan nggak berhasil di Instagram itu karena produknya nggak laris. Dia nggak validasi produknya, itu udah salah banget tuh. Mau follower kita itu mau ratusan ribu, mau 1 juta followernya, kalau produknya nggak laris ya nggak bakalan laku. Ya mungkin laku sedikit aja gitu, nggak banyak-banyak. Nah, kalau misalnya kita mau banyak laku produknya, itu kita mesti validasi dulu. Jadi misalnya kayak wallpaper itu kalau teman-teman udah lihat katalognya itu kan ada segini ya. Itu tidak semua kode atau tidak semua motif itu dia rame atau laris produknya. Nah, di sini biasanya kita foto sama tim saya, habis itu kita coba upload di story. Kira-kira produk ini laris apa enggak gitu. Kira-kira produk ini bisa laku apa enggak. Nah, kalau misalnya produk itu laku, baru kita buatin kontennya macam-macam. Jadi sebenarnya kuncinya itu ada di produk dulu. Jadi kita validasi produk, tes market dulu. Kalau misalnya baru laris, baru kita gedein produksinya, baru kita gedein persediaannya itu. Kalau misalnya ini sudah lolos, baru nggak ada masalah, baru optimasi di Instagram, di kontennya gitu. Jadi itu sih. Iya Mas, saya bacakan pertanyaan berikutnya Mas ya. Ya. Ini nih, berkaitan dengan yang tadi. Mas mau tanya, di masa pandemi gini, pada akhirnya usaha online kita juga tutup. Apakah postingan di Instagram kita ikutan stop? Karena kebetulan juga jualannya lewat Instagram. Ya, kenapa usahanya tutup? Mungkin karena pandemi ini Mas. Jadi usahanya tutup, usaha offline-nya tutup. Tapi dia tanya, apakah postingan di Instagram juga di stop? Karena juga dia jualan juga di Instagram. Kalau menurut saya sih, itu alasannya kenapa ditutup itu sayang banget ya. Karena kita itu sebenarnya kan masih bisa jualan. Ada PSBB, tapi PSBB itu hanya berlaku di beberapa kota besar ya. Bahkan di beberapa kota yang misalnya di luar Jawa itu biasanya belum ada PSBB. Itu pun kalau misalnya usaha kita masih kecil, belum banyak-banyak amat karyawannya, itu pun masih jalan, masih bisa dijalani. Kalau di rumah gitu masih bisa dijalani. Jadi sayang banget kalau sampai ditutup. Nah, kalau misalnya sudah ditutup, ya saran saya Instagramnya jangan sampai mati. Jadi tetap harus posting paling tidak minimal story. Jadi kalau misalnya tidak posting feed, ya story itu kita posting tiap hari gitu. Ya, jadi jangan ditutup, sayang. Karena kita sudah tidak jualan online, jadi jualan offline, jadi di online kita kasih kencangkan. Jadi saran dari Mas Noval, sayang banget kalau di IG juga ikut tutup atau tidak diaktifkan lagi. Nah, itu coba dibuat yang versi online-nya, itu yang pertama. Yang kedua,
Nanti ketika dia upload di story, nggak usah upload dulu di feed. Upload di story, nanti kalau misalnya penjualannya banyak, permintaannya banyak, baru dijualin tuh produknya. Informasi yang masuk, sehingga merasa, wah ini nggak bisa jualan, ini nggak bisa ngiklan, dan segala macam. Nah itu akhirnya jadi sebuah pembatasan yang kita nggak bisa nge-explore lebih banyak.